Bapak dan Saudara. Selamat malam Bapak. Selamat malam Roh Kudus. Selamat malam Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaanmu. Kau dalam Kau masih Tuhan. Kau memberikan kami mendapatkan hidup Tuhan. Kami bisa menghirup Tuhan dengan bebas Tuhan. Saat ini Tuhan saat ini boleh memiliki kesehatan Tuhan. Tuhan kami juga bersyukur kalau kami masih Kau berikan pekerjaan, keluarga Tuhan, semua yang Kau berikan kepada kami Tuhan, malam hari ini kami mau bersatu dengan Tuhan, kami mau bersekutu ya Engkau Tuhan, Kau yang hadir Tuhan, Kau yang menjamah ya Tuhan, kami juga Tuhan kami memulai Tuhan dari Tuhan kami mau memulakan semua berbau Tuhan, semuanya berbau Tuhan, yang biarlah juga Tuhan sucikan kami. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan Tuhan dengan sengaja atau tidak sengaja Tuhan, dari perkataan kami maupun perbuatan kami Tuhan yang menyakiti hati Engkau atau menyakiti hati kami mohon layakan kami, sucikan kami Tuhan, biarlah kami boleh keluar yang untuk hadir dalam hati kami Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh memiliki Tuhan dan kiranya Tuhan kami mengangkat semua ya Tuhan
Salam, luar biasa. Teman-teman, yuk kita mau puji Tuhan, walaupun mungkin kita nggak bertemu ya, gitu. Tapi yuk kita bangkit berdiri, mungkin di rumah masing-masing kita mau nyanyi, kita mau bangkit, kita mau serukan nama Tuhan.
ada yang mau kesaksian mungkin? Ada yang merasa Tuhan itu yang baik dalam pasangan? Teman-teman ada yang mau kesaksian? Mungkin ada Cima, ada Om, yang boleh. Kak Arwin, mungkin Arwin mau ngasih kesaksian. Enggak, kalau nggak ada, aku dulu ya, aku mau ngasih kesaksian. Jadi ceritanya tuh, ya mungkin awal tahun ini lah ya, Tuhan ngizinin suatu permasalahan terjadi di keluarga aku. Gitu. Ya mungkin untuk saat ini aku belum bisa ngasih tahu sih permasalahannya apa gitu, tapi menurut aku itu cukup apa ya, itu cukup bukan permasalahan yang ringan lah. Aku ngerasa itu bukan permasalahan yang ringan gitu. Awalnya waktu untuk menerima kayak bukan sesuatu yang mudah gitu, kan kenapa gitu. Aku ngerasa aku masih melayani Tuhan gitu. Kenapa ya gitu, kok malah ditemukan permasalahan yang terjadi gitu. Seperti kayak yang aduh mau nyerah lah gitu, kayak apa ya namanya, kayak ngerasain capek lah gitu. Cuman dari situ tuh aku diingetin gitu untuk ya mungkin aku udah jarang mungkin saat teduh awal-awal tahun gitu. Cuman akhirnya ingetin aku lagi gitu. Dan waktu lagi ngobrol sama suami sama Erik gitu, ya kan aku tipe orangnya tuh yang bisa dibilang aku lebih gampang khawatir gitu dibandingin Erik gitu. Ada masalah juga mungkin aku bisa tidur gitu, tapi kalau ngeliat suami aku kayaknya tenang-tenang aja gitu. Tidur aja, nyenyak aja, karena kayak aduh bisa ya gitu ada orang yang ya selalunya gitu kayak nggak ada apa-apa gitu, everything okay gitu lah semuanya gitu. Cuman waktu itu lagi ngobrol sama dia gitu, terus dia bilang ya udahlah katanya, kita jalanin aja sehari demi sehari, gak usah terlalu pusingin lah gitu, jalanin aja dulu hari demi hari. Nah aku sih di situ kayak ya hari demi hari, tapi kan kita nggak bisa gitu buat orang yang kayak aku gitu ya, tipe pemikir gitu, iya bisa gimana ke depannya gitu kan. Aku mikirnya lebih jangka panjang dibandingin dia gitu. Gimana ya hari demi hari, gimana kalau misalkan ternyata kita nggak bisa lewatin gitu. Cuman kemarin juga dengerin firman Tuhan dari di YouTube gitulah gitu. Apa sih pembicaranya juga bilang gitu bahwa kamu seringkali tuh kayak ya kita sebagai manusia gitu, seringkali tuh ngelihat berkat Tuhan tuh, hitung berkat Tuhan kalau kita dapat berkat yang besar gitu. Iya aku dapat berkat besar ini ya Tuhan, makasih berkat ini. Tapi tuh suka lupa gitu dengan berkat kita yang sungguh banyak, yang berkat yang banyak lah gitu, yang nggak mungkin kita hitung gitu. Tapi pada saat kita menghadapi masalah, kita juga nggak malah berlaku sebaliknya gitu. Seringkali kita sebagai manusia di saat menghadapi masalah, aku orang yang paling sial, aku orang yang paling susah gitu. Kayak seakan-akan permasalahan tuh banyak gitu. Kenapa enggak pada saat kamu mendapat berkat, kamu menghitung berkat satu persatu, pada saat kamu menghadapi masalah juga kamu menghadapi itu satu persatu gitu. Oh itu kayak, oh iya ya gitu, benar juga gitu. Jadi akhirnya ya udah aku memutuskan untuk udah gitu Tuhan, aku merenung, aku dengerin firman Tuhan dan oh iya
gitu. Dari awal tahun sampai hari ini berjalan sudah bisa dibilang 8 bulan. Masalah memang belum selesai, gitu. Tapi aku dan keluarga masih survive gitu. Oh, benar ya gitu. 8 bulan loh, dari yang aku pikir itu sebulan bisa nggak ya, sanggup nggak ya gitu. Tapi ternyata sekarang udah 8 bulan. Dan aku teringat kembali gitu bahwa ya Tuhan dari kamu lahir sampai kamu umur kamu sekarang 32 tahun gitu ya, kamu bisa survive, kamu bisa hidup. Kenapa kamu khawatir gitu untuk 32 tahun, mungkin 32 tahun ke depan lagi gitu. Tuhan yang sama loh, Tuhan yang langsung dari dulu sampai sekarang. Kenapa kamu khawatir gitu bahwa Tuhan akan menjadi hidup aku gitu. Nah itu sebenarnya aku berpikir dan merenung, dan aku apa ya, yang aku mau bagi bahwa ya mungkin saat ini kondisi nggak lagi baik ya gitu. Pandemi belum berakhir, mungkin banyak orang-orang yang misalnya harus kehilangan pekerjaan, ataupun banyak orang-orang misalnya yang mengalami kesulitan ekonomi atau kesehatan gitu. Tapi kita yakin dan percaya gitu bahwa kita tuh punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang sama yang dari dulu berapa ribu tahun lalunya dia bisa membuat mujizat. Tuhan yang sama juga hari ini yang akan tetap bisa membuat kita semua. Ada lagi teman-teman yang mau saksikan? Ya sudah, saya boleh, Fani. Saya simak. Jadi ingat kemarin ini juga sempat teleponan sama Fani, sama Vina juga kan. Mungkin Fani sempat cerita juga hal ini, dan saya menyambung juga sih cerita yang sama. Jadi waktu kemarin-kemarin itu saudara saya tuh sempat ngajakin, Ci doa yuk gitu, doa pena barengan. Terus udah gitu, oh iya doain apa? Dia nanya, Ci mau didoain apa nih gitu. Terus aku berpikir, terus ya udahlah aku nanya, kalau kamu mau didoain apa, nggak usah lah Ci gitu, aku doain kamu aja gitu. Dan dia bilang, aku senang gitu doain orang lain gitu, dia bilang. Terus ya udahlah, setelah novena itu selesai, saya mencoba melakukan hal itu gitu kan, ajak teman atau siapa gitu, ya novena bareng, terus mau doain apa segala gitu kan. Terus hari-hari berlanjut, ternyata saya disadarkan juga sama dia bilang, kenapa sih, kata aku, kok kamu senang banget doain orang gitu kan, dia bilang, padahal kan sih juga banyak banget kebutuhan gitu, sedangkan saya tuh merasa tertegur banget, kok dalam doa-doa saya tuh kadang dominan banget ya, saya doain untuk diri saya, keluarga, apa semua tentang saya dan saya gitu, rasa-rasanya kok egois lah gitu ya. Terus udah gitu dia bilang, Ci inget loh ada ayatnya kan, dia bilang, firman Tuhan tuh bilang, Tuhan tuh tahu sebelum kebutuhan kamu, sebelum kamu tuh mengucapkannya. Jadi kayaknya aku nggak doain untuk aku sendiri, tapi Tuhan cukupkan dan butuhkan juga, penuhi kebutuhan aku juga. Jadi ya aku belajar untuk doain orang gitu. Terus aku juga jadi teringat sih Mami Cun, Oma Cun itu pernah bilang bahwa ketika kita sibuk melayani Tuhan, melayani kebutuhan orang lain atau apa gitu, ternyata Tuhan juga sibuk juga melayani kebutuhan kita dan kebutuhan keperluan kita juga gitu. Jadi ya itulah berkat dari mendoakan orang lain gitu. Jadi ya merasa bersyukur sih Tuhan baik melalui kerjanya, tapi ya bukan berarti kita doain orang lain dengan tujuan untuk diri kita sendiri, tapi ya belajarlah untuk lebih melihat kebutuhan orang lain juga gitu, jangan nggak melulu kebutuhan diri kita sendiri. Dan ayo teman-teman diundang juga untuk datang pus biar kita belajar mendoakan mendoakan teman-teman yang lain, gitu aja. Terima kasih. Silakan. Ya, teman-teman ada yang mau terima kasih? Satu lagi deh. Oh, saksian apa? Skip dulu, Ci. Siapa sih ya? Lagi nih.
sehingga tahun mana kita mau melakukan Tuhan membalas dan kebaikan Tuhan tidak dilupakan pada Tuhan semua pikiran dan biarlah saat ini kita hanya fokuskan kita
Tuhan. Kami yakin dan tahu. Walaupun mungkin seakan-akan kondisi Tuhan, kami bertolak jauh. Karena Tuhan memiliki sekeliling kami tidak baik untuk kami, ya Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, jika kami jika kami bergantung pada Engkau Tuhan, Kau yang satu Tuhan boleh Tuhan, kami yakin dan percaya tidak ada satu pun Tuhan, satu penyakit yang tidak ada Tuhan. Kami berdoa Tuhan ada di antara teman-teman kami, atau mungkin ada di antara keluarga yang Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Tuhan. Biarlah Engkau yang ulangi dia dari pengalaman Tuhan. Biarlah apapun yang keluar dari hidupnya itu sesuai dengan kehendak Engkau, sesuai dengan kehendak Engkau dan sesuai dengan apa yang Engkau sampaikan kepada kami Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau juga berikan kami Tuhan hati yang mau diajar Tuhan. Biarlah kami juga boleh memilih Tuhan yang mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami berdoa Tuhan. Setiap firman yang terkandung pada malam hari ini Tuhan, boleh tumbuh, boleh berbuah Tuhan berkali-kali lipat, boleh membawa kemenangan buat kami semua pribadi ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami boleh dimerdekakan, hanya di dalam nama Engkau Tuhan kami boleh bersekolah kemudian. Terima kasih ya Tuhan, biarlah saya Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang sampaikan semua Tuhan. Ya, di dalam nama Tuhan, kami selalu berdoa dan bersyukur. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, berikan dan semua sekarang selalu berdoa. Terima kasih Pak. Oke, shalom, selamat malam teman-teman. Saya Halo. berharap semuanya keadaannya dalam baik dan sehat ya. Hari ini ada umat baru, jadi saya sekalian kenalan. Kalau umat lama pasti udah hafal ya saya siapa. Ya. Saya Maria, ini tahun ke-9 saya di PD Sanmar. Ini PD Sanmar itu selalu jadi tempat yang istimewa buat saya. Kenapa? Karena di PD Sanmar saya pertama kali ngalamin yang namanya kasih mula-mula alias first love sama Tuhan Yesus. Dan itu menjadi titik permulaan pertobatan saya. Kalau jodoh kebetulan nggak ketemu di PD Sanmar ya. Saat ini saya sudah menikah, saya punya satu anak saya baru mau 3 bulan. Puji Tuhan udah bobo, semoga tidak ada gangguan ya sampai saya beres berbicara. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk lebih lanjut, saya mau tanya-tanya sedikit nih ya. Nggak usah dijawab, jawabnya di dalam hati aja ya, tapi jawab dengan jujur ya. Ada 6 pertanyaan. Yang pertama nih ya, bayangin ya teman-teman, bayangin ya. Pernah nggak sih ngalamin ya yang seperti ini? Yang pertama nih, orangnya tuh bikin salah sama kita beberapa tahun yang lalu. Tapi kalau kita keinget ya sampai hari ini, aduh kok greget ya rasanya, kok aku jadi emosi dan masih asik buat kita jadi bahan gibah kita gitu ya. Ayo, itu yang pertama ya. Bisa itu mah langsung dijawab dalam hati ya, nggak usah nunggu lama-lama nih. Yang kedua nih, kita tuh bikin salah di masa lalu ya, entah itu 5 tahun lalu, entah itu 3 tahun lalu. Tapi kalau sampai sekarang kita ingat, kok sedih ya, atau malu rasanya gitu. Ah udahlah, aku mah kalau bisa pengen dihapus aja memori tentang itu selamanya. Jangan pernah buka lagi tentang topik itu, nggak kuat sedih gitu ya. Oke. Yang ketiga nih, pernah nggak nih punya nggak nih ya kenangan sama mantan kita nih ya, putusnya mah udah berapa tahun yang lalu gitu ya, tapi kalau keinget sampai sekarang tuh, aduh bikin aku senyum-senyum seneng gitu ya, kok indah banget ya memori bersama dia gitu ya. Oke, yang ketiga. Yang keempat nih, ngalamin nggak ya, dimarahin si bos pagi-pagi, tapi tuh jadinya nggak mood kerja seharian, udah gitu ya, habis pulang ke rumah, ngeliat orang rumah juga bawaannya kesel, aduh jadinya marah-marah juga deh sama orang rumah gitu ya. Pernah nggak ya? Ayo, yang kelima nih, aduh ini pandemi COVID-19 ini udah hampir 2 tahun ya dihitung-hitung ya, udah 1,5 tahun lebih,
Aduh, gimana nggak beres-beres? Kepikiran nggak sih? Ntar usaha aku gimana? Pekerjaan aku gimana ya tahun depan ya? Bisnis aku bisa survive nggak sih tahun depan? Aduh, gimana ini kemana-mana kok kayaknya takut ya. Aduh, kalau besok-besok kena gimana nih? Gitu ya. Pernah nggak sih mikir gitu ya? Nah, ini yang keenam nih ya. Ih, sebel pisan ya sama si A teh. Kayaknya itu orang harus kena COVID dulu kali ya. Baru nanti itu orang sadar sama kesalahannya. Nah, itu silakan dijawab di dalam hati ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman semua, nggak pernah tuh nem-nemnya gitu ya. Saya mah nggak pernah seperti itu. Berarti teman-teman hatinya udah merdeka ya teman-teman gitu ya. Tapi kalau misalkan ada satu atau dua, ada tiga, atau bahkan enam-enamnya gitu ya. Saya sendiri bukan berarti free dari enam-enamnya ya, saya juga pernah ngalamin gini-gini mah gitu. Nah, berarti mungkin ada sesuatu yang perlu dimerdekakan di dalam hati kita ya. Hati kita mungkin belum merdeka sepenuhnya. Ya, hari ini kita mau bahas tentang hati yang merdeka. Ya, awalnya saya tuh sempat diskusi nih sama suami saya, sama Ko Jerry. Mau kamu atau saya nih yang bawain bahan gitu ya. Tapi kayaknya kalau soal hati itu kayaknya perempuan lebih canggih ya teman-teman ya. Kalau urusan hati kan gimana, kita kan lebih banyak pakai hati ya, dan di Sanmar ini banyak kan perempuan ya, setuju nggak? Nah, tapi ternyata hati itu nggak cuma buat soal perasaan aja teman-teman. Terus apa dong ya? Boleh nggak di-share slide-nya? Oke, thank you. Nah, pasti teman-teman tahu ya, ini gambar hati ya. Gambar hati. Saya tuh waktu kecil suka bingung. Gambarnya hati. Bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya heart ya, teman-teman. Bahasa Inggrisnya heart, tapi heart jantung cenah ya. Kalau hati teh bahasa Inggrisnya liver. Kalau heart itu jantung itu di dada, kalau liver itu di perut. Jadi apa tuh ya, hati itu di dada atau di perut ya, teman-teman? Suka bingung kan ya, begitu. Terus hati teh sering ya, sering kita ucapkan sehari-hari ya. Entah itu sakit hati, rendah hati, tinggi hati, kecil hati, besar hati, aduh berat hati, panas hati, dan lain-lain ya. Pastilah kayaknya dalam sehari mah pasti kayaknya kita pernah nyebut lah kata hati. Pernah juga ngalamin rasa-rasa seperti itu. Nah, bukan cuma disebut dalam percakapan sehari-hari, bukan juga cuma jadi simbol I love you gitu ya si hati ini, tapi hati juga sering banget teman-teman disebut di Alkitab. Bahkan katanya ada yang ngitung, aku sendiri nggak ngitung ya, hati ini disebut-sebut sampai ratusan, mungkin sekitar ada 300 katanya kata hati itu. Wah, ini berarti hati itu penting ya, sesuatu hal yang penting banget, dan ini jelas bukan cuma tentang organ tubuh ya, bukan juga cuma soal rasa doang. Nah, jadi hati itu apa sih? Boleh di next slide-nya. Nah, apakah hati itu? Nah, ada ayatnya ya teman-teman di Alkitab. Aku bacain ya biar nggak lama. Di Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, teman-teman, ternyata sangat mengejutkan bahwa secara Alkitabiah, hati ini adalah pusat seluruh pikiran, perasaan, dan kehendak manusia. Nah, dulu kan kita suka mikirnya bahwa pusat kendali kehidupan kita itu otak ya, tapi ternyata bukan teman-teman, ternyata yang menjadi pusatnya adalah hati ya. Nah, boleh di next lagi. Oke, kita bahas sama-sama ya, hati sebagai pusat pikiran. Ini beberapa contohnya hati sebagai pusat pikiran tuh gimana sih? Aku bacain aja ya. Yang pertama itu contohnya ini banyak tapi saya ambil beberapa aja. Yang pertama itu merencanakan sesuatu dalam hati. Ada loh ayatnya di Mazmur 140 ayat 3. Bisa lihat ya teman-teman ya, aku kasih italik dan dikasih garis merah, dikasih warna merah. Yang merancang kejahatan di dalam hati dan setiap hari menghasut-hasut perang. Wah, jadi ternyata hati kita bisa merancang kejahatan ya, serem juga ya. Seperti tadi contohnya, aduh moga-moga hal itu sakit lah gitu ya. Bisa juga merenungkan dalam hati di Mazmur 19:14. Mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penembusku. Jadi kita merenungkan dalam hati juga.
Bisa juga berpikir bukan cuma pakai otak ya kan, orang suka bilang pikir dong pakai otak gitu ya, ternyata berpikir dalam hati juga bisa ya. Di Markus 2:8. Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian, lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu?" Ya, ada juga percaya dalam hati. Itu di Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ya, itu contohnya teman-teman, hati sebagai pusat pikiran kita. Nah, yang selanjutnya boleh di next. Hati juga menjadi pusat perasaan kita nih. Ada, aku bacain lagi ya. Hati yang gembira di Keluaran 4 ayat 14. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya." Ada juga hati yang marah, ya, Amsal 19 ayat 3. Kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Bisa juga hati ini berkobar-kobar atau semangat ya, di Lukas 24 ayat 32. Ketika kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Pasti teman-teman ingat nggak ini dari perikop mana? Ada yang mau jawab? Tahu nggak apa? Ini mah selingan aja sih gitu. Biar saya nggak ngomong sendirian gitu. Murid yang kayak Maus sih. Kenapa? Murid yang kayak Maus. Ya, betul banget ya. Ini dari perikop tentang 2 murid yang kayak Maus ya. Oke, kita lanjutkan. Bisa juga hati sebagai pusat perasaan. Contohnya gimana? Hatinya susah. Yohanes 14 ayat 1 ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Nah, itu sebagai pusat perasaan. Dan yang ketiga, boleh di next, hati sebagai pusat kehendak kita. Ya, bisa tuh ya, hati itu hati yang keras, yang menolak untuk melakukan perintah Allah. Itu ada di Keluaran 4 ayat 21. Firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau kembali ini ke Mesir, ingatlah, supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu, kau perbuat di depan Firaun. Tapi aku akan mengeraskan hatinya, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Nah, bisa juga hati yang dengan setia mencari Tuhan, ya. Itu ada di 1 Tawarik 22:19. Maka sekarang, arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Mulailah mendirikan tempat kudus Tuhan Allah, supaya tabut perjanjian Tuhan dan perkakas kudus Allah dapat dibawa masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi nama Tuhan. Ada juga hati yang tunduk kepada Allah. Yosua 24 ayat 23. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Ada juga contoh lainnya nih, hati yang terarah kepada hukum-hukum Allah. Di Mazmur 119 ayat 36. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatanmu dan jangan kepada laba. Ini saya cuma ambil beberapa contohnya teman-teman. Pastinya tuh kalau kita mencoba baca Alkitab gitu ya, masih banyak sekali. Dan kita bisa lihat ternyata benar ya, hati sebagai pusat kehidupan ini penting banget. That's why juga kita penting untuk memiliki hati yang merdeka. Kalau soal merdeka, saya yakin teman-teman kita udah tahu ya, apalagi tiap tanggal 17 Agustus kita merayakan kemerdekaan Indonesia ya. Dari zaman kita sekolah udah pasti merdeka itu apa sih? Oh, merdeka itu udah nggak dijajah lagi, udah nggak ada yang lagi yang menguasai kita gitu ya. Bisa dibilang saya sampai iseng lihat di KBBI ya, di Kamus Besar Bahasa Indonesia, merdeka itu apa sih definisinya gitu ya. Merdeka itu artinya bebas dari penjajahan atau bebas dari perhambaan ya. Nah, sama ya kayak Indonesia kan, begitu Indonesia merdeka, maka Belanda nggak bisa menguasai Indonesia lagi ya. Jadi pertanyaan pertama nih malam hari ini, enggak pertama ya, aku tadi udah nanya-nanya ya. Pertanyaan berikutnya malam ini, hal-hal apa sih yang menyebabkan hati kita tuh jadi nggak merdeka?
Ada apa sih yang menguasai atau membelenggu hati kita? Kenapa ini penting banget ya teman-teman? Karena hati, boleh di next, hati menjadi pusat kehidupan kita gitu ya. Kalau misalkan, jadi apa yang kita pikirkan, yang kita rasakan, itu akan mempengaruhi juga kehendak kita. Itu udah otomatis ya teman-teman. Kehendak kita juga akan mempengaruhi apa yang kita putuskan, gitu ya. Mempengaruhi hidup kita secara keseluruhan jadinya. Jadi apa yang terjadi kalau misalkan hati kita nggak merdeka? Nah, kalau hati kita dipenuhi atau dikuasai ya hal-hal yang negatif, maka buah perbuatan atau tindakannya pun akan menjadi ya negatif gitu ya. Kalau hatinya hanya berisi hal-hal yang baik, sudah pasti buah perbuatannya juga akan baik. Kalau misalkan banyak hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak baik menguasai hati kita, wah nanti apa yang kita kerjakan, yang kita lakukan juga jadi nggak baik. Aduh, sayang sekali ya teman-teman kalau seperti itu. Dan ini bukan aku yang ngomong loh ya. Ini di ayatnya pun ada. Kejadian 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ya. Jadi teman-teman, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka ternyata dosa itu juga mempengaruhi hati manusia, gitu ya. Nah, ada juga nih satu ayat lagi di Lukas 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Nah, lanjut ya teman-teman. Itu mungkin orang mulai merasa, teman-teman mulai merasa, aduh jangan-jangan hati aku belum merdeka nih ya. Udah ada yang merasa begitukah? Oke, semoga nggak ada ya, semoga harapannya hati kita semua sudah merdeka. Nah, apa sih yang menyebabkan hati tidak merdeka? Ini aku kasih ilustrasi gitu ya. Yang pertama apa, teman-teman? Belum berdamai dengan masa lalu. Ya, kayak ilustrasi yang aku pilih gitu ya. Itu dia, si cewek ini lagi mikirin mantannya gitu ya. Fotonya udah disobek, bukannya dibuang, masih diliatin terus ya. Nah, kalau orang lain bikin salah nih sama kita, gitu ya, alias menyakiti kita, bikin dosa sama kita, ya udah pasti ya teman-teman juga pasti udah tahu, kita mesti melepaskan pengampunan. Jangan sampai jadi dendam, ataupun jadi luka batin yang terus-terusan kita bawa dan menjadi penghalang berkat kita ya teman-teman. Tapi kan bisa juga ya, gimana kalau kita yang berdosa nih, sama seperti tadi aku tanya di awal, pernah nggak sih kita bikin salah lalu, aduh kok tiap ingat aku merasa bersalah, aku merasa berdosa gitu ya. Kalau saya tadi nanya gitu, maka jawaban saya pernah teman-teman, ini sedikit sharing dulu ya. Gitu. Jadi beberapa tahun yang lalu nih ceritanya ya, saya ingat waktu itu tahun 2015 ya teman-teman, 2015 awal. Saya dan teman-teman saya itu liburan ke Bangkok ya teman-teman. Tapi karena bad planning nih gitu ya, dan karena kita juga sebelum berangkat tuh udah suka berantem gitu ya, tanpa sengaja nih, padahal tanpa sengaja saya bikin beberapa teman saya itu ketinggalan pesawat teman-teman. Jadi waktu itu saya tuh kami ambil transit di Singapura gitu ya. Jadi ketika di Changi kami berpisah. Terus saya nyari-nyari kok nggak ketemu, dan zaman dulu tahun 2015 tuh kayaknya WiFi masih jarang ya kalau nggak salah tuh. Wah, jadi nggak ketemu. Pas masuk pesawat ternyata saya dan masih ada satu teman saya yang lain gitu ya, kami nggak ketinggalan. Kita ngeliat, lah yang lain kok nggak ada ya teman-teman gitu ya. Wah, saya pikir lagi dibecandain gitu ya. Nggak kelihatan kali gitu kan. Sampai mendarat pun, waduh ternyata mereka nggak ada. Waduh, kita jadi berantem saat itu ya teman-teman. Wah, itu menjadi salah satu liburan yang menguras emosi banget buat saya gitu ya, sampai hanya sedikit foto-foto yang saya simpan gitu karena yang menyakitkan hati gitu ya. Teman-teman, itu butuh hitungan tahun loh teman-teman buat saya untuk saya bisa berdamai dengan hal itu. Bukan berdamai dengan teman-teman saya ya, karena ya udah kita begitu pulang dari sana kita ribut-ribut gitu ya. Tapi kita bisa berdamai lagi juga hanya dalam waktu singkat
ya udah bisa baik lagi gitu ya. Tapi nggak demikian dengan hati saya. Saya begitu marah saya udah mereda gitu ya. Saya mikir, aduh, gua keterlaluan juga ya waktu itu ya. Bikin sampai coba gua nggak begini, coba gua nggak gitu, coba gua nggak pisah waktu itu gitu ya. Kayaknya mereka nggak akan ketinggalan. Wah, itu mendera hati saya teman-teman beberapa tahun ya teman-teman. Sampai kalau misalkan lagi ngobrol di grup WhatsApp nih ya, lagi ngobrolin holiday gitu ya, tiba-tiba mulai masuk ke nostalgia perjalanan ke Bangkok gitu ya, baru ada kata, ingat nggak waktu ke Bangkok? Waduh, aku mendingan ngilang waktu itu karena kalau diterusin, aduh nggak enak nih gitu ya. Butuh waktu buat saya rekonsiliasi. Rekonsiliasi dengan diri saya sendiri, ya udah. Hal itu sudah terjadi. Saya sudah minta maaf gitu ya. Dan teman-teman saya juga sudah memaafkan gitu. Butuh waktu loh buat saya teman-teman supaya hal itu tidak membelenggu lagi hati saya. Dan puji Tuhan kalau sekarang kita ngobrol sudah bisa, saya sudah tidak menghilang lagi gitu ya, saya sudah oke lah gitu ya, walaupun tetap aduh, saya ingat sih ya gitu ya, tapi ya sudahlah, nggak membuat hati merana kalau ingat gitu ya teman-teman. Nah, kenapa teman-teman hal itu bisa terjadi padahal teman-teman saya udah nggak marah, saya juga sudah minta maaf gitu ya sama Tuhan, aduh Tuhan, saya teman yang tidak baik, ampuni saya gitu ya. Tapi ada yang namanya si iblis. Iblis itu senang banget mengintimidasi kita gitu ya. Dia bikin kita merasa nggak layak, bikin kita susah move forward ya, aku bilang bukan cuma move on gitu ya. Karena kita terus aja nengok ke belakang, inget-inget aja terus yang masa lalu ya. Gitu ya. Jadi gimana dong? Nah, kita mesti ingat nih kata-kata Rasul Paulus di Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Ada yang mau bacain teman-teman? Biar nggak aku terus nih. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Ada? Yuk, boleh dibuka dulu. Filipi 3 ayat 13 sampai 14, Ci. Ya, betul. Oke, Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya, betul ya teman-teman. Apa yang udah terjadi di belakang, kita udah nggak bisa ubah lagi. Ya, jadi sudahlah, yang sudah berlalu, biarkan berlalu. Arahkan pandangan kita ke depan, ke masa depan. Jangan lihat lagi ke belakang, gitu ya. Saya tuh suka diingetin. Dulu suami saya yang suka bilang, jangan suka lihat ke belakang. Karena kalau lihat ke belakang nanti seperti istrinya Lot ya, dia jadi patung garam ya. Karena dia masih nengok ke belakang gitu ya, dia masih lihat masa lalunya, jadi dia tidak selamat, dia malah jadi patung garam. Saya kalau ingat, oh ya, oke, jangan lihat lagi ke belakang, semua sudah berlalu, lihatlah ke depan, fokus ke depan. Ya. Nah, yang kedua, nggak pakai ilustrasi nih, yang kedua ya, terikat dengan dosa di saat ini. Ya, jadi tadi sudah disampaikan ya, jadi ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, maka dosa ini juga mempengaruhi hati kita gitu ya. That's why hati kita, ya walaupun manusia itu diciptakan Tuhan baik adanya, tapi kenapa ya manusia hatinya bisa jadi jahat gitu ya? Ya karena kita sudah jatuh dalam dosa gitu ya. Nah, kita buka sama-sama di Markus 7 ayat 21 sampai 23. Ini aku aja yang bacain ya. Boleh dicatat ya teman-teman ayatnya. Markus 7 ayat 21 sampai 23 ya. Dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Kalau tadi kita baca, serem ya, banyak banget, kayaknya kok jahat banget gitu ya. Mulai dari pikiran jahat,
mau sampai pembunuhan, perzinahan gitu ya, iri hati, sombong, bebal. Wow, ternyata hati kita bisa dikuasai sampai sebegitunya ya teman-teman sama hal-hal yang jahat. Nggak mau dong pastinya ya, jangan ya teman-teman. Kenapa? Padahal kan Tuhan Yesus sudah menebus kita ya, sudah menebus kita di kayu salib. Kita sudah dibebaskan dari belenggu dosa dengan wafat Tuhan Yesus di kayu salib. Nah, jadi sebenarnya kita nggak perlu khawatir nih, gitu ya, dan nggak perlu lagi merasa bahwa, aduh, kita kok masih penuh dengan dosa ya hati kita. Enggak juga ya teman-teman, kita sudah ditebus loh teman-teman, ya. Nah, tapi gimana nih caranya supaya hati kita bisa merdeka di hari ini, bisa merdeka dari dosa-dosa gitu ya. Nah, ada ayatnya di Galatia 5 ayat 1. Nah, sekarang aku mau minta bacain lagi nih. Boleh? Ada yang udah ketemu? Galatia 5 ayat 1. Galatia 5 ayat 1. Ya, betul. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Oke, thank you Nancy. Ya, jadi sebenarnya kita sudah dimerdekakan. Tinggal menjadi pilihan kita nih ya, free will kita. Kita masih mau nggak dikenakan kuk perhambaan ini? Kuk perhambaan dosa ya di sini gitu ya. Nah, sayangnya terkadang kita tuh malah milih untuk tetap dikuasai dosa gitu ya. Namanya juga kita kan hidup ya, berinteraksi sama orang. Ya, itu adalah harus diakui bahwa hal-hal seperti marah, seperti sombong, seperti iri gitu ya, itu bisa aja senantiasa terjadi gitu ya dalam hati kita, dalam hidup kita. Tapi kan kita punya pilihan. Apakah kita mau membiarkan hati kita dikuasai dosa-dosa semacam itu, atau misalkan ketika kita jatuh, tanpa sengaja kita jatuh, kita sadar, ini maksudnya gimana? Gimana Cimar maksudnya? Contoh gitu ya, saya marah gitu ya, saya sadar dong saya marah gitu. Kita sebagai orang dewasa sadar, oh aku marah nih gitu ya. Saya punya pilihan, mau tetap marah atau saya berdoa, aduh Tuhan, tolong Roh Kudus supaya hati saya nggak marah lagi, tenangkan hati saya, kasih damai sejahtera dong di hati saya. Udah marah saya pun bisa mereda. Atau ya contohnya lagi seperti yang tadi, udah padahal kejadiannya pagi-pagi nih marah gitu ya, tapi nggak hilang-hilang marahnya tuh sampai malam gitu, masih tetap marah sampai besoknya, sampai lusa, sampai minggu depan marahnya nempel terus. Tiap lihat orang itu kesel banget bawaannya. Ya, itu kan menjadi pilihan kita ya teman-teman. Apakah kita mau dikuasai amarah atau kita tahu ya udah itu masalah, udah cepat-cepat minta bantu Tuhan, bantu saya supaya saya nggak marah lagi. Kenapa kalau kita marah rugi kita sendiri ya, hari kita tuh jadi rusak seharian, bisa-bisa suasana hati jelek, mungkin nanti ngerjain apa-apa jadi ngamut, apa yang kita kerjain jadi nggak bagus, ngomong kita sendiri jadi nggak enak, kita mungkin nyakitin hati orang lain, hanya karena kita membiarkan hati kita dikuasai sama hal-hal negatif. Bukan cuma marah, bisa juga iri. Kalau cewek tuh kadang suka itu ya dosanya katanya iri. Ngelihat si cewek itu gitu ya, wah bajunya bagus banget ya, pacarnya ganteng banget ya gitu ya. Lalu mulai muncul rasa iri hati. Itu nggak bagus ya teman-teman, seperti itu. Jangan ya teman-teman. Kalau sadar bahwa, aduh ini aku sudah dikuasai perasaan-perasaan yang nggak bener nih, dikuasai seven sins gitu ya. Wah, langsung buru-buru Tuhan, bantu saya Tuhan, saya nggak mau bergumul dengan dosa ini. Bantu saya supaya saya bisa damai lagi, supaya hati saya sukacita lagi. Nah, penyebab yang ketiga, kalau tadi masa lalu, hari ini, maka bisa juga penyebabnya adalah kita terlalu khawatir akan masa depan kita. Ya. Nah,
Apalagi sekarang ya di masa pandemi gitu ya, kok segala sesuatunya kayak nggak pasti ya, semuanya tuh udah jalan pandemi, hidup 1,5 tahun, nggak ada tanda-tanda semuanya bakal baik-baik aja. Udah bagus kemarin angkanya menurun, tahu-tahu naik lagi kurvanya ya, lebih serem dibandingkan tahun lalu. Kalau PSBB tuh kerjaannya bikin dalgona gitu ya, kalau sekarang PPKM kayaknya nggak bisa ngapa-ngapain, takut gitu kan. Nah, cemas, khawatir itu juga adalah bagian yang pasti kita alami dalam hidup kita. Selama kita masih hidup, namanya khawatir, namanya cemas, namanya takut, pasti bisa menghampiri sewaktu-waktu. Nah, tapi jangan sampai kekhawatiran kita atau ketakutan kita itu menguasai hati kita, sampai mencuri sukacita kita, sampai bikin wajah kita tuh cemas. Kalau ngelihat kan suka ada orangnya, kenapa mukanya kok khawatir banget? Wah, jangan sampai ketakutan atau kekhawatiran itu sampai sudah tercetak di wajah kita ya. Sayang ya teman-teman, ayatnya juga ada di Alkitab. Di Matius 6 ayat 34. Nah, aku lagi yang bacain ya. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya, ini sedikit lucu ya teman-teman, karena ketika saya bikin bahan ini, baru aja saya tuh dikasih ayat ini juga gitu. Saya udah bikin bahan ini, lalu tiba-tiba saya ngajak ngobrol seorang teman, dan saya dikasih ayat ini. Kenapa? Gara-garanya saya nanya, kalau biaya sekolah anak tuh berapa ya? Saya udah mulai mikirin, aduh, 4 tahun lagi anak saya sekolah, saya harus nyiapin duit berapa ya? Wah, cukup nggak ya uangnya? Belum juga besok ya teman-teman, saya sudah mengkhawatirkan hal yang masih lama, masih 4 tahun lagi. Khawatir akan masa depan. Contoh lainnya juga, seperti tadi di awal saya bilang gitu ya, bukan berarti saya sudah free 100%, bukan berarti hati saya sudah selalu merdeka. Tetap ada kadang-kadang rasanya. Nah, saya juga mikirin ya, dalam 2 minggu lagi, saya udah balik kerja, teman-teman. Kalau selama ini kan 3 bulan saya masih cuti ya. Kalau udah dipikirin, suka dipikirin, aduh gimana ya kalau nanti di kantor anakku nangis di rumah, nyariin aku. Aduh gimana ya kalau gara-gara ngantor nanti air susu jadi berhenti. Wah, macam-macam deh pikirannya. Orang tua saya udah bilang, udahlah gimana nanti aja, percaya Tuhan mah pasti menjaga, Tuhan pasti memelihara, pasti Tuhan kasih jalan. Udah dikasih tahu seperti itu, tapi si aku teh suka begitu ya, suka dalam kutip, tanda kutip gitu ya, kita suka bebal, suka bodoh. Masih aja khawatir akan masa depan. Nah, itu yang bikin hati nggak merdeka. Nggak enak ya teman-teman ketika seperti itu. Bukannya saya senang ngelihat anak lucu yang ada, ketika lihat dia, kok khawatir ya, gimana ya. Malah sukacita tercuri, sukacita di hari itu tercuri. Sayang banget. Jadi aku juga maunya supaya hati aku selalu merdeka ya. Nah, kita ingat-ingat teman-teman, Tuhan kita tuh, kita punya Tuhan yang sungguh mengasihi kita, begitu mengasihinya Tuhan kita ke kita. Tuhan nggak mau kalau misalkan kita punya hidup dengan hati yang susah. Itu ayatnya ada ya teman-teman. Nah, gantian bacain lagi ya. Yohanes 10 ayat 10. Ada yang sudah ketemu? Ini salah satu ayat yang boleh jadi penguat kita kalau kita lagi galau, kalau kita lagi khawatir. Beberapa rasanya kayaknya hafal lah ya, Yohanes 10 mah. Sering dibahas soalnya ayat ini. Yohanes 10 ayat 10 ya, Ci? Iya, betul. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ya, thank you, Vin. Ya, Tuhan Sama-sama. kita pengen kita hidup dalam kelimpahan, bukan hanya kelimpahan saldo di bank ya, walaupun kita semua mau lah ya punya saldo bank yang berlimpah, tapi banyak hal-hal yang
lebih penting daripada sekedar saldo bank ya. Tuhan pengen kita punya kelimpahan damai sejahtera, kelimpahan sukacita. Tuhan pengen kok kita juga bahagia sebagai anak-anaknya. Kita penuh dengan kegembiraan hari-harinya. Tuhan nggak pengen hati kita terbelenggu. Nah, jadi jangan mau jatuh dalam tipu daya iblis. Karena si iblis ini ya memang senang banget mengintimidasi kita. Dengan tipu daya iblis, kita jadi bisa terlalu khawatir, nggak bisa lupa sama masa lalu, bisa jatuh dalam dosa. Karena kenapa? Karena iblis pengen menjauhkan kita dari kasih Allah. Kita jangan mau jadi jauh sama kasih Allah. Jadi gimana? Jadi hati kita harus merdeka ya teman-teman. Nah, gimana caranya supaya hati kita merdeka nih? Boleh bantu di next? Ya, ada 4 ya teman-teman. Yang pertama, jujur. Itu poin pertama, jujur. Baik terhadap diri kita sendiri maupun kepada Tuhan. Ya, teman-teman, saya percaya pasti sudah pernah dengar quotes ini ya. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Kalau pengen hati kita merdeka, nggak ada lagi beban-beban yang membelenggu, ya pertama-tama kita mesti jujur. Kenapa? Karena kadang-kadang kita suka nggak jujur, tanpa kita sadari ya mungkin teman-teman. Kayak contohnya, kita sakit hati sama seseorang. Di mulut kita sih kita udah bilang, ya udah aku udah maafin dia. Sudah minta maaf juga kok. Sudah lupa, sudahlah itu aku sudah nggak mempermasalahkan lagi hal itu. Di mulut dengan mudah kita berkata seperti itu. Tapi kadang hati kita ternyata belum benar-benar memaafkan. Ya, mungkin juga gitu ya udah bilang, "Oh, aku sudah move on dari mantan yang itu enggak, sudah masa lalu dia mah, aku sudah mau memulai lembaran yang baru." Tapi mau buang fotonya juga ya. Aduh, sayangnya dibuang. Siapa tahu bisa balikan lagi gitu. Mungkin ada yang seperti itu, I don't know, nggak tahu ya. Kalau misalkan ada yang ngerasa ya, mohon maaf ya kebetulan gitu ya teman-teman. Seperti itu ya, jujur sama diri sendiri. Apa yang masih mengikat hati kita? Apakah itu masa lalu kita, sakit hati kita, amarah kita, iri hatinya kita, apapun itu, saya rasa teman-teman tahu ya, kita bisa berbohong sama orang, kita bisa menutup-nutupi sama orang, tapi ingatlah bahwa nggak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Ya. Jadi setelah jujur sama diri sendiri, oh iya bener ya, sebenarnya dalam hati saya tuh masih sakit hati nih sama si A. Aduh Tuhan, saya tuh iri loh sama si B, gitu ya. Nah, setelah kita bisa jujur sama diri sendiri, maka jujurlah sama Tuhan. Enggak jujur pun enggak apa-apa, ada Tuhan mah tahu ya gitu. Bohong kamu gitu ya, Tuhan tahu. Jadi enggak perlu enggak jujur. Setelah jujur sama Tuhan, ya bawa aja dalam doa, Tuhan, ampuni saya enggak bisa mengampuni si A. Tuhan ampuni saya kok, saya terus-terusan iri ya lihat keberhasilan si B. Ya it's okay gitu teman-teman, it's okay. Namanya kita manusia, hidup kita adalah proses, adalah suatu pembelajaran hari demi hari supaya menjadi pribadi yang lebih baik. It's okay kalau hari ini masih ada ganjalan-ganjalan di hati, sampaikan sama Tuhan kita, jujur sama Tuhan, itu akan sangat membantu ya teman-teman. Percaya kok, kalau kita sudah berserah sama Tuhan, Tuhan pasti bantuin. Saya sendiri mendapatkan ini, saya tuh kadang suka kayak ketika berdoa itu, apa ya, mungkin nggak mau terus terang gitu ya, udahlah kayak nggak pengen ketika berdoa itu kebanyakan berkeluh kesah. Tapi kemudian ada satu pendoa juga yang bilang sama saya, "It's okay Maria, kamu curhat saja sama Tuhan. Tuhan Maha mendengarkan dan
Tuhan peduli kok dengan semua apa yang kamu rasakan, semua yang kamu alami. Lalu saya mencoba, oh benar ya, ketika sakit hati, ketika saya sedih, ketika saya pusing dengan masalah, ya udah curhat aja sama Tuhan. Tuhan, aku marah loh sama Tuhan, aku pusing sekali loh dengan si B, gitu. Seperti itu, ya saya ungkapkan aja. Boleh dicoba ya teman-teman. Siapa tahu bisa membuat hati lebih damai sejahtera, lebih tenang, lebih sukacita. Nah, yang kedua, ini adalah kunci banget ya. Ini salah satu hal harga mati ya. Melekatkan diri sama Tuhan. Baik melalui firman Tuhan maupun dengan berdoa. Ya. Kita harus membangun kehidupan doa kita. Kalau misalkan kita nggak punya jam doa, nggak pernah ngobrol secara pribadi sama Tuhan, ya kita akan kehilangan pegangan ya teman-teman. Kehilangan pegangan, nggak dekat sama Tuhan, aduh, jadi gampang banget jadi sasaran iblis. Yang ada iblis akan menyeret kita makin jauh dari Tuhan. Wajib banget untuk punya jam doa, wajib banget untuk rajin baca firman. Bukan cuma sekedar dibaca, tapi kita hayati dan kita juga jadi pelaku firman. Nah, saya bacain ya, ada ayatnya nih. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32 ya, boleh dicatat. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi, kalau pengen punya hati yang merdeka, maka kuncinya adalah tetap dalam firman Tuhan. Tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, ini tips lagi dari saya ya. Kalau tadi tipsnya selain untuk jujur dengan Tuhan adalah dengan kita berani curhat saat berdoa, maka tips lain nih yang saya praktekkan ya teman-teman. Kalau kondisi hati saya lagi nggak oke, entah itu sedih, entah itu marah, entah itu khawatir mikirin hari depan, baca firman Tuhan teman-teman dan perkatakan, usapinnya diulang-ulang, diingat-ingat. Karena kenapa? Firman Tuhan itu bukan cuma sekedar tulisan di Alkitab, bukan cuma sekedar serangkaian huruf-huruf, bukan cuma sekedar cetakan, entah itu di buku ataupun yang ada di aplikasi handphone kita, teman-teman ya. Tapi firman Tuhan itu sungguh punya kuasa, ya. Biar kuasa firman Tuhan yang menolong kita kalau hati kita lagi dikuasai hal-hal negatif, ya. Percayalah firman Tuhan sungguh ajaib. Saya sudah sering membuktikan ya, teman-teman. Kalau lagi galau, lagi khawatir, ingat-ingat firman Tuhan. Jangan khawatir, jangan takut, datanglah kepadaku. Oh, benar, langsung lega. Ya, itu menolong sekali. Yang ketiga adalah menyadari identitas diri kita sebagai anak Allah. Betul ya? Siapa yang merasa bahwa enggak, kayaknya saya mah bukan anak Allah dah, Ci. Kayaknya bukan. Ada yang merasa? Boleh raise hand loh teman-teman kali ini kalau merasa kayaknya aku bukan anak Allah deh. Gitu. Ada yang merasakah? Puji Tuhan, saya percaya semuanya percaya bahwa kita adalah anak-anak Allah. Bukan ngada-ngada ya, bukan ngadi-ngadi. Tapi benar-benar ayatnya pun ada. Di 1 Yohanes 3 ayat 1. Nah, boleh ada yang bacain kali ini? Tinggal dilihat. 1 Yohanes 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Thank you, Natalia.
Udah bener ya, kita anak Allah ya. Nah, saya cerita sedikit nih ya. Kalau orang-orang yang ngelihat anak saya, hampir semua komennya seperti ini. Mirip papanya ya, mamanya nggak kebagian. Gitu. Saya tuh jarang banget denger mirip mirip kamu ya, itu hampir nggak ada loh yang ngomong seperti itu teman-teman. Tapi kalau misalkan saya tuh kalau malam lihat si Levi tidur, saya suka merhatiin, kok pose tidurnya seperti itu ya? Oh, pose tidurnya mirip saya. Ya iyalah, kan anak saya ya, yang namanya anak saya, yang namanya anak pasti mirip sama orang tuanya. Justru aneh kalau ternyata si Levi mirip papanya enggak, mirip mamanya enggak, terus anak siapa lu gitu ya. Karena anak dia mirip sama orang tua. Nah, kalau kita anak Allah, mestinya kita mirip sama Allah, ya enggak? Iya ya, kan anak Allah. Kalau Allah adalah kasih, ada ya ayatnya Allah adalah kasih. Masa anak Allah hatinya penuh dengan amarah, penuh dengan sakit hati, penuh dengan khawatir? Nggak pas ya, nggak seperti anak Allah itu. Karena kita anak Allah, maka hati kita mestinya penuh dengan buah roh. Ya. Dan karena kita anak Allah, maka kita nggak perlu khawatir lah sama hidup kita. Kenapa? Karena nggak ada orang tua yang menelantarkan anaknya. Setelah saya punya anak, saya semakin bisa mengimani dan mengamini ayat-ayat Alkitab bahwa benar ya nggak mungkin loh Tuhan itu menelantarkan kita. Kita anak-anaknya, anak kesayangan Tuhan nggak mungkin dibiarkan. Ya, ada salah satu ayat nih yang ketika saya pun baca, aduh ini kena banget ya buat saya. Saya bacain ya. Itu dari Filipi 1 ayat 6. Iya, Filipi 1 ayat 6. Iya, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Percaya ya, ketika Tuhan membentuk kita dalam kandungan, Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang baik, Tuhan sedang melakukan sesuatu yang baik. Ketika kita lahir ke dunia, itu juga sesuatu perbuatan yang baik yang dikerjakan oleh Tuhan. Maka Tuhan pasti akan meneruskan perbuatan pekerjaan yang baik itu sampai pada akhirnya, yaitu sampai pada akhir hidup kita. Nggak mungkin Tuhan biarin. Walaupun khawatir pandemi belum beres, percaya. Walaupun ekonomi kayaknya makin hari nggak oke, percaya anak-anak Tuhan pasti dipelihara ya. Nah, yang keempat, yang terakhir adalah memfokuskan diri kita kepada Tuhan. Pikirkan perkara yang di atas dan bukan yang di bawah. Nah, ini ada ayatnya juga ya, kita baca sama-sama. Kolose 3 ayat 1 sampai 2. Ada yang mau bacain? Tinggal baca di layar. Kolose 3 ayat 1 sampai 2. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya, terima kasih, Mai. Teman-teman, izin sebentar ya, laptop aku baterainya low. Saya mau ambil charger dulu sebentar saja, teman-teman ya, untuk nyolok. Hening.
Oke, tes. Mohon maaf ya teman-teman ya. Tadi begitu ngambil, langsung mati. Saya kembali ya. Oke. Tadi Kolose 3 ayat 1 sampai 2 ya. Nah, saya ulangi deh ya, saya bacain ya. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya, ini teman-teman juga penting sekali bahwa kita perlu untuk senantiasa memfokuskan diri kita kepada Tuhan. Kenapa perlu? Supaya kekhawatiran akan masa depan ini nggak memenjarakan kita. Kan tadi kita juga sudah bahas ya, kita anak Allah. Dunia ini cuma rumah sementara kita aja. Dan karena kita ini anak Allah, maka sudah semestinya kita lebih banyak mikirin perkara kerajaan Allah. Gimana supaya lewat perbuatan kita, nama Tuhan dimuliakan. Kalau fokus kita adalah untuk menyenangkan hati Allah, maka semestinya kita nggak akan membiarkan atau mengizinkan hati kita dikuasai hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Kita juga nggak akan terlalu pusing sama urusan duniawi. Kenapa? Kan itu bukan fokus utama kita. Pekerjaan apa memang itu menjadi tanggung jawab kita juga ya. Setiap apa yang sudah Tuhan percayakan sama kita, entah itu bisnis kita, entah itu pekerjaan kita, entah itu semua talenta kita, hobi kita, keluarga kita, Tuhan sudah percayakan sama kita, maka ya kita perlu mengurus, mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh cinta. Tapi ingatlah bahwa setiap apa yang menjadi hidup kita, menjadi bagian hidup kita, itu kan di dunia hanya sementara ya. Rumah kita yang sesungguhnya adalah nanti di surga sana. Maka ya apa yang harus kita kerjakan di dunia ini, harus ingat apa yang bisa menyenangkan hati Tuhan, apa yang memuliakan nama Tuhan, perbuatan apa yang harus kita lakukan supaya nanti kita bisa pulang lagi ke rumah kita di surga. Nggak masuk ke rumah yang lain gitu ya, tapi pulang itu ke rumah Bapa di surga ya. Oke, teman-teman sudah selesai ya. Kalau ngomong mah gampang ya, teman-teman. Ci, lu mah ngomong gampang kan, lu sendiri juga belum bebas sepenuhnya ya gitu. Mungkin nanti ada yang komen seperti itu mungkin. Memang praktiknya mah nggak segampang itu ya, tapi kan percaya bahwa di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan jadi sempurna. Dalam kelemahan kita, ketika kita sadar, wah
Ada yang nggak beres nih ya sama hati saya. Saya putuskan datang sama Tuhan. Minta Tuhan tolong saya untuk memberikan kelegaan, memberikan kelepasan sama saya, ya, memberikan kelepasan juga sama teman-teman. Ya, saya nggak tahu siapakah dari tadi merasa teman-teman enggak, aku mah nggak begitu dah. Nah, tuh benar juga ya, langsung ada, Ci, lu mah gampang ngomong gitu ya, langsung ada yang chat gitu. Ya benar, ngomong tuh gampang, tapi prakteknya susah. It's okay ya teman-teman, kan kita belajar ya, hidup ini proses pembelajaran. Kita masih muda nih di sini ya. Maka waktu belajar kita mudah-mudahan masih Tuhan izinkan lama sampai kita kakek nenek ya. Sampai Tuhan Yesus datang, entah kapan. Selagi diberi kesempatan hidup sama Tuhan, ya kita mau belajar. Hari lepas hari saya selalu berdoa, Tuhan, kalau hari kemarin kok kayaknya saya kurang baik gitu ya, kan saya berefleksi. Kalau kemarin kurang baik, hari ini saya mau jadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu yang selalu saya doakan tiap hari. Setiap harinya menjadi better me ya. It's okay kalau kemarin masih ada di hati teman-teman yang aduh masih membelenggu, masih dikuasai sama hal-hal negatif. It's okay, kita semua namanya juga proses belajar menjadi yang lebih baik ya. Nah, saat ini kita nggak mau cuma andalkan kekuatan kita, andalkan kepintaran kita doang supaya tidak ada lagi nih yang membelenggu hati aku. Tapi kita mau datang sama Tuhan, kita minta Tuhan sendiri yang membebaskan kita, memerdekakan hati kita. Mari saat ini saya mau ajak teman-teman untuk berdoa. Kita mau fokus kepada satu pribadi, Tuhan kita Yesus Kristus. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, Bapa, saat ini hamba-Mu telah selesai berbicara. Biarlah segala apa yang Pipa katakan boleh. Setiap firman yang dibagikan pada malam hari ini boleh termeteraikan di dalam hati setiap anak-anak-Mu. Bapa, Engkau yang paling tahu apa yang menjadi masalah kami, apa yang menjadi beban di hati kami, hal-hal apa yang membelenggu kami. Dan saat ini hamba-Mu mau berdoa bagi setiap anak-anak di tempat ini. Sekira takora la badaya berapa sikiara badaya berapa karala manaya berapa sikiara badaya berapa sikiara badaya berapa kora batas sikiara badaya berapa karala badas sikiara badaya berapa. Bagi setiap mereka yang saat ini masih memiliki luka dari masa lalunya, kira takora badas sikiara badaya berapa sikiara mana. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap luka akan masa lalu itu boleh terlepas dalam nama Tuhan Yesus. Karata korala bada sikiara bada yara bada sikiara bada yara bada sikiara bada yara bada bada bada. Kora bada sikiara bada yara bada sikiara bada yara bada sikiara bada yara lamana kara mana sikiara mana. Ada beberapa orang malam hari ini yang masih terbelenggu dengan ingatan masa lalunya. Ambillah keputusan untuk melepaskan hal-hal itu. Datang sama Tuhan, biar Tuhan yang bantu lepaskan semua itu. Sekiara takora la bara sikiara bara yara bara sikiara bara yara bara kara mana sikiara bara yara bara sikiara mana. Untuk setiap sakit hati, boleh Tuhan hapuskan malam hari ini. Boleh Tuhan pulihkan setiap hati yang terluka. Bara bara sikiara bara yara bara sikiara bara yara. Bagi kenangan-kenangan masa lalu yang tidak mengenakan, di dalam nama Tuhan Yesus boleh dihapuskan. Ora bada sikiara bada yara bada sikiara bada yara bada sikiara bada yara bada sikiara bada yara bada sikiara mana yara bakara bada sikiara mana. Ora bada sikiara bada yara bada sikiara mana yara mana sikiara mana. Bagi setiap kami Bapa, kalau kami terkadang masih jatuh dalam dosa, ingatkan kami, buat kami menjadi lebih peka kalau kami jatuh dalam dosa. Dan ingatkan kami segera untuk kami segera bangkit, minta ampun sama Engkau, dan tidak mengulangi lagi dosa kami. Roh penurut, tetapi daging lemah. Kuatkan roh kami, kuatkan roh anak-anak-Mu di tempat ini ya Bapa, agar kami tidak mudah jatuh dalam godaan si iblis, agar kami tidak mudah jatuh dalam dosa. Ora bada sikiara bada yara basikiara bada yara bada sikiara bada yara basikiara bada yara bada basikiara bada yara bada sikiara bada.
dan juga untuk masa depan kami, Bapa. Engkau, Allah Bapa yang mengasihi kami, yang mencintai kami, tidak akan biarkan kami, tidak pernah telantarkan kami. Kuatkan iman kami pada saat ini juga, bahwa Engkau akan jaga kami sampai selama-lamanya. Engkau yang berikan kami hari depan yang penuh harapan. Kami tak perlu takut lagi. Untuk setiap ketakutan akan masa depan, di dalam nama Tuhan Yesus boleh dipatahkan pada malam hari ini. Sikiara da korala bada sikiara bada yara bada sikiara bada yara bada sikiara mana yara bada sikiara bada yara bada sikiara bada yara bada. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Sekiara yara marama seke. Oh yara marama sekiara. Oh yara marama seke. Oh yara marama seke. Sekiara mas sekiara marama seke. Ada hati yang Tuhan bebaskan di malam hari ini. Puji Tuhan. Sekiara takora bada sekiara bada yara sekiara bada sekiara bada karaba sekiara bada yara sekiara. Terima kasih Bapak. Walau sebentar lagi hamba-Mu juga akan selesai berdoa, tapi hamba-Mu sungguh percaya bahwa kuasa-Mu, bahwa Allah Roh Kudus akan terus bekerja di dalam kehidupan setiap kami. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang begitu mengasihi kami, Engkau pun sungguh menghendaki kami memiliki hidup yang merdeka, hati yang merdeka, hidup yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Bapa, biar kami pegang tangan Engkau selamanya, Engkau yang bantu kami dalam setiap belenggu yang kami hadapi, biar belenggu itu juga boleh terus dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih juga. Nanti ada boleh sharing ya teman-teman. Satu pertanyaan aja. Kita belum kemalaman kan ya? Satu pertanyaan aja. Pertanyaannya, pernah nggak? Boleh di-sharingkan pengalaman teman-teman ketika mengalami hati yang terbelenggu gitu ya, hati yang belum merdeka. Dan kalau misalkan sudah bebas dari hal itu, boleh di-sharingkan kepada teman-temannya, gimana sih bisa merdeka gitu ya. Itu aja pertanyaannya teman-teman. Oke, thank you. Teman-teman, kita mau
kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk ibadah kami di atas Tuhan, kami saat ini berkata hati, kami saat berdoa Tuhan, biarlah Kau yang tambahkan Tuhan, tidak pernah bahkan Engkau. Biarlah Tuhan Kau yang berkati dia, dan tugasnya dia sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu Tuhan, dan sebagai pekerja Tuhan biarlah, dan sebagai pelayan Kau juga biarlah Tuhan selalu tuntun dia di dalam setiap langkah kehidupannya, dan Kau juga yang berikan hikmat yang berasal dari banyak hal. Tuhan, biarlah Kau juga memberkati keluarganya, anaknya, suaminya ya Tuhan. Biarlah dia di mana pun dia berada, dia boleh selalu menjadi berkat Tuhan untuk orang-orang yang ada di sekitarnya Tuhan. Tuhan, Kau yang selalu mengerti apa juga menjadi kebutuhan dan kesehariannya. Biarlah Tuhan kami serahkan kepada Tuhan, kami juga kita persembahan. Biarlah Tuhan kami boleh memberikan persembahan dengan sukacita Tuhan. Kami boleh mengembalikan apa yang Tuhan lakukan Tuhan. Dan biarlah Tuhan persembahan itu boleh menjadi duka harum Tuhan, boleh berguna untuk orang-orang yang boleh berguna Tuhan untuk orang-orang yang Tuhan. Kami akan percaya Tuhan apa yang kami beri Tuhan kami ganti. Biarlah Tuhan kami boleh memberi dengan hati yang kita, dengan hati yang berat, yang terjatuh, yang berasal dari Engkau. Terima kasih ya Tuhan, doa ini kami berdoa yang hidup dan berkuasa dengan kita. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibarui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk,
dan hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibarui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Randy, pengumuman. Boleh minta bantuannya untuk mengisi kuesioner perwakilan di kewata.bpk.pkk Bandung. Teman-teman, kita mengundang teman-teman semua untuk ikut di dalam acara kurs setiap hari Rabu pukul 7.30. Di sini kita bisa akan semua bersama dan kita belajar kepada minggu depan tanggal 20 Agustus pembicara dengan tante Wanita ditunggu kehadirannya teman-teman semua untuk mengikuti kerjasama pada dalam rangka Hari Kemerdekaan Indonesia, BPK mengadakan senandung doa untuk Indonesia dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus pukul 13.30 ya. Teman-teman semua diundang untuk hadir untuk berpartisipasi. Ini ada acara dari BPK juga, Holiness and Catholic Family. Mungkin ada yang mau sharing acaranya. Pendaftarannya early bird 500 pertama, single 35.000, kapal 50.000. Mungkin kalau setelah ini ada yang mau ditanyain, boleh hubungi saya bikin aja sih. Karena kita mengundang teman-teman semua untuk bersatu di dalam pelayanan, mungkin hospitality, mungkin teman-teman ada yang punya hobi musik atau pujian, hobi media, sistem, konten kreatif, fellowship, cell group, doa, kita semua mengundang teman-teman untuk bisa melayani bersama-sama di bagian-bagian yang sesuai dengan
kemampuan dan dengan keinginan teman-teman, saya menghubungi tim tangga. Sampai gimana? Teman kita mau ikut pilot kita, belum kita nanti akan masuk ke kelompok baru. Putri, sorry, ada orang baru namanya Felicia Anne. Kebetulan dia dari PD Good Favor ya? God favor, Ci. Sorry? God favor. Oh, oh iya, God's Favor, sorry. Boleh kenalan, Felicia? Halo semua. Aduh, dipin malu, jangan dipin kayak gini. Halo. Aku Anis, panggil aku Anis aja. Aku dari PD God's Favor, Alam Sutra, kalau misalnya ada yang tahu. Aku pindah ke sini, aku kuliah. Oh, kuliah di mana? Aku kuliah di ITB. Wow. Welcome. Iya. Semoga bisa berkomunitas di sini ya. Amin. Teman-teman. Minggu depan datang lagi Felicia, Anis. Iya, Anis aja, Ci. Anis. Iya, Anis. Gitu kehadirannya ya minggu depan. Siap. Ciput. Ya. Lanjut mungkin sih. Yuk teman-teman, kita saat ini untuk sesuatu kita pada malam ini, kita juga doa. Mama kalian sekarang aku Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap perlindungan-Mu sama kami kepada orang pada malam Tuhan. Di mana Tuhan kami boleh mengikuti dari awal pertanyaan kita dengan baik Tuhan. Tuhan kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh kesempatan untuk kami boleh bersyukur dengan Tuhan. Tuhan kami juga bersyukur Tuhan kalau menghadirkan teman baru Tuhan bagi dan Tuhan kalau kami juga Tuhan kalau komunikasi juga paginya ya Tuhan biarlah dia juga boleh berhasil boleh berhasil dan Kristus dan pada akhirnya dia juga boleh kembali Tuhan memberikan hal itu bersama kami Tuhan kami sekali lagi dari kami terakhir Tuhan kami percaya selalu di pada Engkau Tuhan kami Tuhan kami tahu Tuhan di tengah pandemi saat ini Tuhan biarlah kita boleh memiliki kita kami boleh kita memiliki walaupun mungkin sudah ada yang merasakan jenuh Tuhan ataupun merasakan efek dari pandemi Tuhan tapi kami percaya bahwa anak Tuhan tidak akan biasa kekurangan Tuhan akan selalu memberkati dan kami akan percaya di sana kami boleh Tuhan dalam pengorbanan kami Tuhan dalam pengorbanan Tuhan dan doa kami boleh semakin hari kami boleh semakin menjadi yang lebih baik bagi Tuhan dan kami boleh semakin hidup bersama Tuhan dalam dari sempurna ini yang kami datang melalui orang-orang dan hidup dan berkuasa dan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus kepada semua secara